Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi MK perkembangan peserta didik di pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Mungkin tidak semua yang saya terangkan, hanya poin-poinnya saja. Di pertemuan 9 kita akan membahas karakteristik dan kebutuhan peserta didik di usia dewasa. Pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual. Di poin A, pertumbuhan fisik, perkembangan fisik telah lengkap dan mencapai puncaknya pada masa adolesen. Pada masa dewasa, muda tinggi badan orang maksimal naik sekitar 2-3 cm kecuali dengan latihan-latihan yang luar biasa. Di poin B, perkembangan intelektual. Seperti yang telah Anda pelajari pada modul yang berbahas tentang karakteristik pada adolesen, puncak perkembangan intelek telah tercapai pada masa adolesen. Beberapa ahli psikologi dan pengukuran menyatakan bahwa pada masa dewasa muda tidak ada peningkatan IQ yang berarti. Di poin C, perkembangan moral. Telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa perkembangan moral yang banyak dipelajari dan dikemukakan para ahli adalah perkembangan moral kognitif. Teori perkembangan moral kognitif yang banyak dikaji dan dijadikan acuan dalam pendidikan adalah teori dari Kohlberg. Lanjut di pertemuan 10, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang dewasa. Yang pertama, kekuatan fisik. Yang kedua, kemampuan motorik. Yang ketiga, kemampuan mental. Yang keempat, motivasi untuk berkembang. Dan yang kelima, model peran. Poin A, kekuatan fisik. Faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kekuatan fisik. Bagi banyak individu, puncak kekuatan fisik dicapai dalam usia pertengahan 20-an. Kekuatan fisik yang prima dapat mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang timbul pada masa orang dewasa. Poin B, kemampuan motorik. Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kemampuan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 dan 30 tahun. Poin C, kemampuan mental. Faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi baru adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari. Di poin D, motivasi untuk berkembang. Apabila remaja telah mencapai usia dewasa, secara hukum mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Poin E, model peran. Faktor lingkungan perkembangan orang dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Perbedaan individu orang dewasa seperti juga telah dikemukakan di atas bahwa perbedaan individual orang dewasa disebabkan karena perbedaan lingkungan dan atau pembawaan. Di pertemuan 11, karakteristik dan kebutuhan pendidikan bagi anak berkelainan. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan fisik. Pendidikan khusus telah menyediakan
filsafat untuk mendukung dan melandasi pelayanan pendidikan di mana terjadi proses belajar dan pembelajaran. Hal itu akan sangat penting dan bermanfaat untuk merangkum beberapa hal penting tentang pendidikan khusus. Di poin A, kelainan fisik. Pengetahuan tentang sebab-sebab dan gejala-gejala karakteristik yang menyertainya bagi kelainan fisik adalah esensial bagi guru-guru yang berkecimpung dalam pendidikan. Selanjutnya di poin B, memprosesan informasi. Beberapa masalah kesehatan hanya berakibat pada gangguan fisik, namun ada juga gangguan fisik yang merupakan gejala dari gangguan saraf. Kelainan saraf menimbulkan kesulitan pada koordinasi gerak serta mengubah pandangan anak tentang dunia. Karakteristik umum kesulitan yang dialami oleh anak-anak yang berkelainan fisik dapat dijelaskan atas hal berikut. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan psikis. A. Hakikat anak berkelainan psikis. Di poin B, EQ dan ketidakmampuan intelektual. Di poin C, peserta didik autis. Di poin selanjutnya, pertemuan 12 membahas karakteristik dan kebutuhan pendidik anak yang berkesulitan belajar. Filsafat pendidikan bagi kelas khusus. Konsep ketidakmampuan belajar muncul sebagai sebagian dari tantangan bahwa semua anak akan secara otomatis belajar pada saat mereka mencapai kesiapan dan kematangan. Anak-anak yang ketidakmampuan telah ditempatkan dalam kelas-kelas terpisah sehingga pembelajaran khusus dalam kelompok-kelompok kecil dengan guru-guru yang terlatih secara khusus akan membentuknya mencapai kemajuan dan proses. Di poin B, modifikasi tugas-tugas disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Di C, sekolah inklusif. Di poin D, penilaian bagi peserta didik berkelainan. Di poin selanjutnya, pertemuan 13 selanjutnya pertemuan 14, implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kriteria perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik. Pertemuan terakhir, pertemuan 14, implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kriteria perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik anak usia SD senang bermain dan bergerak serta bekerja dalam kelompok. Pada usia remaja tumbuh keinginan untuk mempelajari bahasa asing. Di poin selanjutnya, karakteristik atau kriteria pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kebijakan pemerintah yang monumental ialah dicanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada tanggal 2 Mei 1994, di tengah keberhasilan yang dicapai, pada saat ini masih ada drop out dan anak yang mengulang kelas. Mohon maaf bila ada materi-materi saya yang tidak jelas. Mungkin
Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSTV.